tempat arisan. Yang pertama, Bapak Ibu Jemaat GKI Guntur yang terkasih, mulai saat ini jemaat dan simpatisan GKI Guntur bisa memberikan persembahan kolektor dengan cara memindai atau men-scan memakai aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah nominalnya dan persembahan Anda akan langsung tersalurkan. Dengan metode ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim sebagaimana layaknya metode konvensional. Kode ini berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Metode persembahan QR Code ini hanya untuk kolektor dan persembahan minggu biasa. Sedangkan untuk persembahan bulanan, perpuluhan, dan persembahan syukur tahunan, persembahan rumah kencana 1 tetap menggunakan transfer rekening BCA di nomor rekening yang tercantum pada layar. Yang kedua, pada kebaktian Pentakosta 31 Mei 2020, kita akan mengumpulkan juga persembahan tahunan yang bisa melalui transfer ataupun scan QR Code. Demikian warta lisan pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi ini. Marilah kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian pemuliaan bagi Kristus. Agungkan kuasa namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik. Karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik.
Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita, kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus tertulis, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Marilah, sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun. Juga saat kami beribadah secara online saat ini, di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri. Atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip
terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik, lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32, ayatnya yang kedua dan kelima, tertulis, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di tengah situasi yang tidak mengenakan ini,
Kadang kami lupa untuk melihat banyak hal dari cara pandangmu. Kadang kami tenggelam dalam berbagai pikiran negatif, sehingga kami tak mampu melihat hal baik dan positif dari segala sesuatu. Dan hari ini kami bersama-sama ingin memaknai suatu peristiwa agung, Kristus yang naik ke surga. Kiranya Engkau menginspirasi kami, Engkau mengajar dan membimbing kami, sehingga sungguh kami dikuatkan ketika kami menjalani kehidupan kami sehari lepas sehari di tengah pandemi ini. Terlebih juga kiranya Engkau menggerakkan kami agar kami senantiasa mengingat tugas perutusan kami sebagai murid-murid-Mu, yaitu mengabarkan kabar baik Injil Kristus dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami, bimbinglah kami, bukalah mata, hati terlebih hati kami untuk terus kami menyambut kebenaran firman. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, memelihara firman Allah di dalam kehidupannya sehari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan dipenuhi dengan sukacita. Sangat bersyukur kepada Tuhan saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya dalam momen kebaktian. Mungkin sebagian dari kita bertanya, mengapa GKI Guntur tidak mengadakan kebaktian sendiri seperti gereja-gereja lain? Betul Bapak Ibu, ada gereja-gereja yang mengadakan peribadahan secara online, secara mandiri masing-masing. Namun kita semua keluarga besar GKI Guntur mengikuti panduan atau arahan yang diberikan dari lingkup yang lebih luas untuk tidak menambah channel yang sudah ada. Tentunya dengan semangat kita semua juga mau mendukung, ya, agar kita semua tetap
tetap berada di rumah. Dan hari ini kita bisa beribadah bersama, juga nanti pada perayaan Pentakosta, itu merupakan sebuah kesempatan yang indah bagi kita semua dan patut kita syukuri bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, tema kebaktian kita hari ini adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Saya yakin bahwa kita semua tahu bahwa mengabarkan sukacita atau mengabarkan kabar baik sebagai murid Kristus itu sudah menjadi bagian tugas kita atau tanggung jawab kita. Kita sudah tahu itu. Namun tambahan keterangan dalam sukacita pada tema hari ini sungguh membuat kita semua merenung, Bapak Ibu. Pasalnya tak mudah bagi kita untuk bersukacita pada kondisi atau keadaan seperti ini. Bagaimana saya bisa bersukacita kalau saya atau keluarga saya atau sahabat kerabat saya terinfeksi COVID-19? Bagaimana saya bisa bersukacita jika saya atau keluarga saya tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari lepas sehari? Dan jika kita membuat daftar, tentu banyak hal, banyak alasan yang membuat kita tidak bersukacita. Terutama ketika kita harus berhadapan dengan kondisi atau pandemi. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa bersukacita? Bagaimana saya bisa mengabarkan kabar baik dengan sukacita? Atau sukacita seperti apa yang bisa kita hayati saat kita menjalani hidup yang serba sulit ini? Saya pikir itu yang harus kita jawab dan harus kita renungkan, khususnya pada momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini. Rasa-rasanya Bapak Ibu, sukacita yang dimaksud bukanlah sukacita yang membabi buta. Artinya sukacita yang seolah-olah menafikan keadaan di sekitar kita. Seolah-olah kita tutup mata dan membuat bahwa diri kita ini tidak mengalami apa-apa. Saya pikir sukacita yang demikian adalah sukacita yang tidak akan berlangsung lama. Justru sebaliknya, berakhirnya buru-buru. Sebab siapa yang bisa bertahan dan menutup mata dari kesulitan yang mengglobal ini? Tidak ada yang bisa. Maka hal yang penting yang harus kita lakukan pertama-tama adalah sukacita lahir dari kejujuran atas diri kita. Kita tidak perlu menyangkal bahwa kita takut, kita sedih, kita stres, bahkan kita menderita. Kita juga tidak diminta untuk berakting seolah-olah oke, semua baik-baik saja kok. Mari akui dengan kerendahan hati, ya, kita sedang tidak baik-baik saja. Dan dengan mengakui itu, kita akan bergerak lebih maju untuk berdamai dengan keadaan kita dan melihat bahwa ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang bisa kita lakukan di tengah keadaan ini. Lantas dari mana kita mendapatkan sukacita? Jika begitu, di mana letak sukacita? Dan disinilah Bapak Ibu, kita perlu merenungkan sebuah spiritualitas sukacita. The spirituality of joy. Mengapa joy, tidak happiness? Seorang pendeta dan teolog Indonesia, pendeta Dr. Septeni Lakawa pernah mengatakan dalam salah satu bincang-bincang di tayangan video, we are not having fun dalam pandemi ini. Kita tidak sedang bersenang-senang dalam pandemi ini. Dan memang siapa yang mau bersenang-senang di tengah keadaan yang terdesak ini? Pandemi ini bukan untuk dimain-mainkan atau dibuat seolah-olah menjadi senang. Tidak. Bukan seperti itu, tetapi lebih dalam kita diajak menemukan dan memaknai sukacita atau joy itu di tengah keadaan yang sulit sekalipun.
Spiritualitas sukacita ini secara unik digambarkan oleh bagaimana bangsa Israel memuji Allah, bahkan di tengah keadaan yang tidak menyenangkan di sekitarnya. Bukan karena keadaan mereka bersukacita, tetapi karena iman mereka kepada Tuhan, karena percaya mereka kepada Tuhan, mereka tahu ada harapan di dalam Tuhan. Mereka yakin Allah mereka setia, tidak meninggalkan mereka dan menggenapi janji-Nya. Oleh karena itu, mereka bersukacita. Saat mereka dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir melalui perantaraan Musa, hal pertama yang mereka lakukan adalah bersorak-sorai, sing for joy. Saat mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, tanah perjanjian masih jauh tak terlihat dari pandangan mereka, maka mereka memuji Tuhan. Bukan karena keadaan, tetapi karena mereka tahu. Mereka ingat janji Tuhan dan mereka dikuatkan oleh karenanya. Kisah yang indah ini digambarkan, dituliskan dalam Mazmur 105 ayat 43. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, joy. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai, joy. Israel bersuka cita bukan karena tak pernah mengalami kesesakan, atau mereka selalu dalam keadaan baik, tidak. Mereka bersuka cita karena yakin bahwa Allah mereka hadir dan memberi mereka kekuatan untuk menjalani segala sesuatu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita melihat konsep sukacita ini di tengah narasi kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Bukankah dalam kisah ini diceritakan Tuhan Yesus berpisah dengan para murid dan terangkat ke surga? Bukankah perpisahan selalu membuat kita sedih? Misalkan Bapak Ibu kehilangan orang yang dikasihi, tentu membuat kita sedih. Tidak mengenakan berpisah dengan orang yang kita cinta. Namun Injil Lukas mencatat pada ayat 51 dan ayat 52 demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini kali pertama para murid dikisahkan tersungkur, bersujud, menyembah kepada Yesus. Bertahun-tahun mereka ikut Tuhan Yesus, ada di samping Yesus. Tetapi selama itu juga para murid memiliki pertanyaan, para murid memiliki keraguan. Sungguhkah Yesus itu Tuhan? Sungguhkah Yesus itu Sang Mesias yang dijanjikan Allah, yang dinanti-nantikan oleh umat Israel? Dan pada momen ini Bapak Ibu, para murid tersungkur menyembah sebagai ekspresi keyakinan, sebagai wujud pengakuan, ya, Yesus adalah Tuhan. Inilah berita yang utama dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia yang turun dari surga, dia juga yang naik ke surga, kembali ke surga. Dan itulah yang membuat para murid bersukacita, joy. Sebelumnya mereka belum tahu, mereka ragu. Dan di sini Yesus membuka pikiran mereka. Ayat 45 mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Maka proses dibukakan pikiran ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Apakah pikiran kita sudah terbuka di masa-masa sulit pandemi ini? Sehingga kita bisa melihat Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita bisa mengakui, ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dia tetap ada dan hadir dan dapat kita rasakan. Kita tidak bisa melihatnya lagi karena dia sudah terangkat ke surga. Tetapi bukankah kita bisa merasakan kehangatan kasih ketika kita membuka hati dan pikiran kita? Jika kita sudah merasakannya, maka disitulah kita menemukan sukacita yang sejati. Sukacita di dalam Kristus. Dan disinilah babak baru dari kisah para murid dimulai. Disinilah mereka diutus
untuk mengabarkan kabar sukacita itu kepada dunia. Kamu adalah saksi dari semuanya. Para murid adalah saksi bahwa Kristus adalah Sang Mesias yang menggenapi seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Dialah Tuhan dan Juru Selamat, dan tugas seorang saksi adalah menyampaikan kembali sebuah berita, menyampaikan kembali sebuah peristiwa, dan setepatnya itulah tugas para murid, menceritakan kembali kisah yang indah benar. Dan itu juga menjadi tugas kita untuk mewartakan kisah yang indah itu di tengah keadaan yang seperti itu. Tentu dengan sebuah hati yang bersukacita kita diundang untuk mewartakan. Dan sukacita itu bisa kita dapatkan ketika kita merasakan kehadiran Tuhan. Tentu kita terbatas, Bapak Ibu para murid pun terbatas. Siapakah mereka yang hanya nelayan, tani, dan orang-orang kelas 2 yang mungkin tidak mengenyam pendidikan. Tentu ada potensi-potensi mereka ditolak. Tentu ada banyak hal yang akan menekan mereka tidak didengarkan dan lain sebagainya. Tak mudah untuk menjadi seorang saksi. Tapi Yesus tahu. Dan Yesus menguatkan mereka. Dan akan mengaruniakan Roh Kudus yang akan nanti kita hayati dalam peristiwa Pentakosta. Mereka diperlengkapi oleh sebuah kuasa dari tempat yang tinggi. Dan kita yakin Roh Kudus itu juga lah yang akan membimbing kita mewartakan kabar baik dengan penuh sukacita. Kisah panjang yang indah tentang kesaksian Kristus itulah dicatat di dalam Kisah Para Rasul, di mana narasi para murid menyebarkan kabar baik ke dunia. Dan pertanyaan, bagaimana dengan kisah kita? Bagaimana dengan narasi kita semua? Sama seperti Yesus mengutus para murid mengabarkan Injil, Tuhan juga mengutus kita melakukan hal yang sama dalam konteks kita masing-masing. Mungkin tidak mudah, tidak gampang memiliki spiritualitas sukacita, tidak mudah membuka diri, membuka pikiran, mau dibimbing Tuhan. Sulit, karena kita bergantung pada akal budi kita, pada logika kita, pada cara berpikir kita. Ada tantangan tersendiri. Apalagi menyampaikan kabar baik bahwa Allah tetap ada, Allah tetap membimbing, Allah tetap menyertai, tentu sulit. Khususnya dalam kondisi seperti ini. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Satu hal, mari belajar percaya bahwa kuasa dari tempat tinggi itulah yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Tugas kita adalah sedia dan setia untuk menjalankan tugas kita, untuk menjadi Allah di tangan Tuhan yang mengutus kita. Bapak Ibu yang terkasih, mengakhiri perenungan kita pada hari ini, saya ingin menunjukkan sebuah gambar. Kitalah tangan-tangan Kristus di dunia ini. Dan biarlah melalui kata-kata kita, melalui karya kita, melalui sikap hidup kita, keseharian kita, orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan, ya, Yesus hadir bersama dengan saya. Ya, dia nyata, dia menyertai dan menguatkan saya. Mari menjadi perpanjangan tangan Yesus. Mungkin di rumah kita, bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saat keadaan mungkin mulai membosankan, PSBB, diam di rumah, sudah tidak ada kegembiraan di rumah kita. Kita diutus untuk terus menciptakan keadaan sukacita, keadaan damai. Baik kita sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun. Mari ciptakan suasana itu di rumah kita, menjalani tugas perutusan. Mungkin di bidang pekerjaan kita yang tentunya terkena
tidak ringan. Mari juga membuka pikiran kita, memohon hikmat dari Tuhan untuk terus mengupayakan apa yang baik yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Dan dengan demikian kita menjadi perpanjangan tangan Kristus. Atau bahkan di masyarakat luas, di mana mungkin banyak orang membutuhkan uluran tangan kita, yang mencari sesuatu nasi pun begitu sulit, maka kita diundang juga untuk menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi mereka. Mari melakukannya dengan sukacita, bukan karena tutup mata akibat corona, tapi yakin karena Allah hadir dan turut serta memampukan kita semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Mari jemaat sekalian, kita akan berdiri dan kita akan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat secara responsorial ketika saya mengatakan ya Tuhan dalam kemurahan. Bapak Ibu sekalian menjawab, dengarkanlah doa kami. Kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan spirit sukacita. Kami boleh diajar bahwa dalam keadaan apapun, ketika kami yakin dan beriman Tuhan menyertai kami senantiasa, maka ada sukacita tersendiri buat kami. Dan kami diingatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami sebagai apapun kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi semua orang yang ada di dekat kami. Ya Bapa, kami lemah dan terbatas. Oleh karena itu, kami memohon pertolongan daripada ya Tuhan dalam kemurahan. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini, Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, sungguh kami bahu-membahu bekerja keras menghadapi ini semua. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Berikanlah kekuatan kepada para tim medis yang bekerja tak kenal lelah untuk mengupayakan apa yang baik. Berikanlah kepada kami hati yang mau berbagi sebagai masyarakat, sehingga sungguh kami bahu-membahu menghadirkan kehidupan yang baik di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pakailah kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Engkau menempatkan. Ya Tuhan, pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah bangsa. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Bapa, kami memohon juga
bagi setiap kami yang mungkin berada dalam keadaan sakit. Baik itu karena terinfeksi COVID-19 maupun karena penyakit-penyakit yang lain. Bapa, kami lemah. Kami terbatas dan rapuh. Ketika kami sakit pun, itu membuktikan bahwa kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan, memohon rahmat-Mu dan jamahan tangan kasih. Biarlah Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus memberikan kami keteguhan hati, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah melalui perawatan yang kami jalani, baik itu perawatan mandiri kami di rumah maupun di rumah sakit, biarlah itu memfasilitasi kami untuk pulih, kembali sehat, dan bisa memuliakan Tuhan melalui banyak hal. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, sebagai gereja kami pun ingin memohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Tentu tak mudah bagi gereja-gereja di dunia ini maupun di Indonesia untuk terus berkarya di masa-masa sulit ini. Bapa, berkatilah para pemimpin gereja. Berikanlah hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga mereka boleh memutuskan keputusan yang baik, dapat berkarya sedemikian rupa untuk bergerak, untuk menghadirkan damai Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Terlebih lagi kami sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan yang sudah Tuhan tebus, mampukanlah kami juga Tuhan untuk boleh bersama-sama berkarya sebagai gereja, menghadirkan kabar baik itu dengan sukacita, terutama kepada lingkungan kami yang benar-benar membutuhkan sukacita itu. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus bergerak dengan pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, inilah seru doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Dengar dan sempurnakanlah, karena kami tahu Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kami ingin mengakhiri doa ini Tuhan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki pelayanan persembahan. Saudara-saudara jemaat sekalian, walaupun kita masih berada di dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini. Mari kita berikan persembahan kita dengan tulus keikhlasan. Karena dalam Mazmur pasal 30 ayat yang kelima dan keenam dinyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank, atau bisa juga dengan scan QR code yang tertera di layar, ataupun dengan cara lain, yaitu dengan cara memasukkannya ke amplop, lalu mengumpulkannya di dalam sebuah wadah untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja.
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, karena kami tetap boleh merasakan kasih-Mu pada kami, walaupun dalam situasi sulit dan tak menentu seperti sekarang ini. Biarlah kami selalu bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, di hari kenaikan-Mu ke sorga, kami membawa persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, inilah yang dapat kami berikan. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus memberikan yang terbaik, dan terlebih lagi dapat memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Berkati gereja-Mu, agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, terlebih lagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita masuki minggu yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang di sekitar rumah saudara. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara. Berkat dari Allah yang kekal pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke sorga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu hari ini dan selama-lamanya.